Pesan ahli pidana Dr. Robintan Sulaiman, menjelang pemilu 2024 dan tahun baru, menghina pemerintah dapat dipidana. Assalamualaikum, video kali ini Aiman Cianjur menayangkan himbauan dari ahli hukum pidana forensik, Dr. Robintan Sulaiman, SH, MH, MA, MM, CLA. Alhamdulillah Aiman pernah bersilaturahmi ke kantor hukum RSP Law Firm di Jakarta. Pesan beliau agar warga Indonesia patuh terhadap hukum. Beliau pernah hadir dalam sidang kasus Sambo menjadi ahli pidana. Profil singkat Dr. Robintan Sulaiman, pemilik kantor hukum RSP Law Firm, kanal YouTube RSP Law Auditor, sekaligus ahli independen dan pakar hukum pidana forensik, Dr. Robintan Sulaiman, SH, MH, MA, MM, CLA menerangkan, ahli yang sering dihadirkan oleh penyidik adalah ahli pidana, di mana ahli pidana ini bertugas untuk membantu mengungkap sebuah perkara pidana agar menjadi terang. Beliau pernah hadir dalam sidang kasus Sambo menjadi ahli pidana. Selain itu, keterangan ahli pidana juga dibutuhkan untuk memastikan apakah seseorang yang dilaporkan telah tepat untuk dijadikan sebagai tersangka oleh penyidik dalam kaitan pemenuhan unsur-unsur pasalnya, ataupun memastikan apakah peristiwa yang diduga adalah pidana sebenarnya justru bukan peristiwa pidana. Berbicara mengenai keterangan ahli pidana dewasa ini dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, telah dikenal sebuah istilah baru yang lebih modern dan spesifik, yaitu ahli pidana forensik. Ahli pidana forensik ini berbeda dengan ahli pidana biasa, kata Dr. Robintan. Simak videonya di YouTube Kang Firman Hidayat dan jangan lupa subscribe YouTube RSP Law Auditor. Kita bisa belajar mengenai hukum di kanal YouTube-nya. Sahabat-sahabatku, pemirsa dan juga subscribers dari Kang Firman TV Hidayat, Firman TV Hidayat yang berbahagia, saya menghimbau pada semua yang menyaksikan video ini supaya ke depan di tahun baru nanti, mulai dari sekarang kita sudah mulai belajar yang betul-betul taat pada hukum. Karena kalau negeri kita ini tidak taat hukum yang dimulai dari kita, itu kita tidak akan bisa maju. Sedangkan perlu tahu, negara kita ini sudah terkenal di seluruh dunia menjadi calon negara maju yang keempat terbesar di dunia. Luar biasa ini. Nah, kita harus taat dan patuh pada hukum. Nah, kalau untuk mencari wisata, mencari makanan kuliner, mencari hiburan, lihat di Kang Hidayat, Firman Hidayat TV itu tempatnya, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membuat kita lebih patuh dan juga lebih bersemangat menghadapi tantangan ke depan yang lebih besar dan di era tahun baru yang akan datang. Terima kasih, tetap semangat dan sukses. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube Kang Firman Hidayat. Mantap. Hai, saya Tadi Pasben, mau kasih tahu buat kalian kalau mau tahu postingan-postingan yang seru, yang lucu, yang menarik, yang informatif, langsung aja ke channel YouTube-nya Kang Firman Hidayat. Mantap. Buat semua teman-teman dimanapun Anda berada, khususnya warga Kabupaten Cianjur, jangan lupa setiap hari sempatkan lihat channel YouTube-nya Kang Firman Hidayat. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Keren channel YouTube Kang Firman Hidayat. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube Kang Firman Hidayat. Sukses! Kang Firman Hidayat, semua sukses. YouTube-nya banyak yang suka. Amin, amin. Jadi manfaat buat banyak orang. Amin, amin. Sukses, subscribe Kang Firman Hidayat. Mantap. Sukses juga buat AHA ya. Beberapa hari yang lalu, ini saya mohon maaf nih bagi subscriber yang bertanya dengan saya. Saya hampir lupa nih pertanyaannya kepada saya.
begini pertanyaannya, simple ya. Ada peristiwa orang yang berbicara di ruang publik, ya. Memang di era demokrasi kita tahu negara itu memberikan mimbar seluas-luasnya bagi masyarakat ini untuk bersuara, ya, mengkritik pemerintah. Saya sih melihat sah-sah saja untuk mengkritik pemerintah. Pemerintah kita ini memang kita perlu kritik kalau ada hal-hal yang kurang pas. Tapi kritik yang harus kita buat itu adalah kritik yang membangun, kritik yang memiliki alasan-alasan mengapa kita mengkritik pemerintah. Ini perlu pemerintah dikritik, namun harus bersifat solutif. Artinya apa? Kita sarankan ini, pemerintah, kamu itu salah, mestinya begini. Mengapa? Karena pemerintah itu dapat kekuasaan dari kita, dari rakyat. Jadi rakyat ini punya hak untuk bersuara. Itulah dinamanya alam demokrasi. Namun ketika itu disampaikan di ruang publik dengan maksud dan tujuan tertentu, ada mens rea, ada voorkemen, ada yang disebut dengan opzettelijk als merk, niat jahat untuk menghina, memfitnah, ya, laste, smatsing, apapun namanya itu di ruang publik, itu akan menjadi hal yang berbeda dengan apa yang dimaksud dalam aturan-aturan hukum positif kita dalam berdemokrasi. Itu beda, itu bisa dijerat dengan ujaran kebencian, ya, bisa dijerat dengan menimbulkan kegaduhan, menimbulkan segala macam kekacauan, ya, yang bernuansa sara dan lain sebagainya. Ini ada undang-undangnya, itu tidak perlu ada yang disebut dengan laporan polisi seperti itu, karena yang disebut dengan peristiwa yang disebut fitnah atau mencemarkan nama baik, memang dalam undang-undang itu disebutkan harus yang bersangkutan melaporkan. Tapi kalau peristiwa yang dikatakan dalam aturan norma hukum yang kita kenal hari-hari itu berkenaan dengan ujaran kebencian, ya, ini tidak masuk dalam delik aduan, ya, seperti itu. Ini yang disebut dengan peristiwa yang bisa kita jerat dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 46, ya, pasal 14-nya itu, ya, seperti bisa dilihat itu, ya. Saya tidak membahas itu. Nah, kalau ITE, nah nanti dulu nih. Nah, ITE ini sebenarnya harus kita pahami dulu. Banyak yang kurang paham, ya. ITE ini apa yang disebut dengan data digital atau bukan, seperti itu. Yang disebut dengan data digital itu adalah data yang terkelola, sudah dikelola gitu loh. Jadi kalau seandainya misalnya ada data yang ada di handphone kita dan kita tidak pernah transmit kemana-mana, itu bukan data digital namanya, itu data handphone, data biasa seperti itu. Nah, ketika itu ditransmit, itu bisa kena undang-undang ITE seperti itu, ya, di ketentuan pasal 28 itu. Ini yang saya mau sampaikan. Jadi kegaduhan yang debat yang ada di masyarakat itu menurut saya harus disudahin. Itu sudah clear kok, tidak ada perlu di debat, ya, dibuat apa namanya semacam diskusi-diskusi yang ngabisin waktu. Menurut saya itu sudah jelas kok. Kalau ketika kita ngomong di ruang publik, itu pertanggungjawabannya seperti itu, ya. Kita boleh ngomong di kamar mandi, boleh ngomong di ruangan tertutup, boleh kita ngomong di kalangan terbatas kita, itu boleh ngomong apa saja. Tapi ketika itu di ruang publik, maka Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 itu berlaku. Ini yang mau saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita terus bekerja dan sukses. Psikologi, kenapa? Karena yang dialami oleh si subscribers ini adalah keluhan yang perlu saya jelaskan supaya masyarakat luas tahu, dan video ini bersifat edukasi supaya kita memahami betul agar kita juga dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Pertama-tama pertanyaan begini, kenapa Pak, katanya, kok penyidik itu alergi sekali Pak dengan ahli yang didatangkan oleh pihak terlapor ataupun tersangka? Ini menjadi pertanyaan yang menggelitik buat saya. Saya mau jelaskan bahwa setiap ahli yang dihadirkan itu seyogyanya ataupun semestinya diterima oleh penyidik. Apapun judulnya diterima. Karena apa? Ahli itu akan menjelaskan, bukan memberikan kesaksian. Dia menjelaskan, memberikan keterangan ahli sesuai dengan keahliannya. Jadi
itu mesti didengar serta ditelaah apa yang dijelaskan oleh ahli tadi, bukan ditolak ataupun juga diabaikan. Kenapa? Ini masuk dalam KUHP sebenarnya. 184 KUHP salah satunya adalah ahli. Itu yang pertama. Jadi kalau kelihatannya si subscribers ini mengeluh karena kemungkinan besar ketidakpahaman si penyidik ini terhadap fungsi ahli tadi gitu. Itu yang pertama.